السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وهدى وتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, malam ini kita memasuki hadis yang kelima dalam bab taqwa, ataupun hadis yang terakhir dalam bab taqwa, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abi Umamah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumih. Wa an Abi Umamah Sulay bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Umamah ini yang bernama Sulay bin Ajlan, ini kunyahnya jauh lebih masyhur dibandingkan namanya. Kunyahnya jauh lebih dikenal dan ini lebih familiar dibandingkan namanya. Kunyah, sebagaimana pernah kita sampaikan sebelumnya, kunyah itu merupakan nama yang diawali dengan sebutan Abu atau Ummu. Ini Abu Umamah, ini bukan nama beliau Sulay. Kan tapi Abu Umamah ini lebih terkenal, namanya panggilannya dengan kunyahnya ini. Ini saya ingatkan kembali, istilah kunyah itu nama yang diawalnya dengan sebutan Abu atau Ummu kalau perempuan. Dan ini pernah kita sampaikan, ini enggak mesti harus menikah dulu, harus punya anak dulu, tidak. Ya. Dan di kalangan orang Arab sejak dahulu, kunyah ini menjadi hal yang mulia dalam pandangan mereka, dan bahkan ada kalanya dipanggil dengan sebutan kunyah ini lebih mereka sukai dibandingkan langsung dipanggil dengan nama. Itu namanya kunyah. Satu lagi laqab. Kalau laqab itu julukan. Laqab itu boleh ada kalanya yang bersifat madah, pujian, atau bersifat dzam, celaan. Orang dijuluki dengan sebuah sebutan yang bermakna pujian atau celaan. Contoh laqab misalnya Umar disebut dengan Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Al-Faruq ini laqab. Kemudian yang lainnya misalnya ada Khalifah Harun. Khalifah Harun. Ar-Rashid ini laqab. Jadi julukan itu. Dan sahabat-sahabat yang lain juga mereka diberikan julukan dengan keistimewaan mereka masing-masing. Baik, kita ingin sampaikan Abu Umamah ini
Dan sedikit kita ingatkan apa itu kunyah dan apa itu laqab. Baik, sahabat Abu Umamah radhiyallahu an yang bernama Sudai bin Ajlan, walaupun banyak orang enggak tahu namanya. Beliau adalah berasal dari kampung suku Bahilah. Maka disebut dengan Al-Bahili. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam langsung di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi sahabat Nabi yang mulia. Bergabung sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Disebutkan bahwasanya beliau itu ketika menjadi sahabat Nabi, menjadi masuk Islam itu sekitar umur 30 tahun. 30 tahun. Saya menarik ingin menyampaikan banyak sahabat Nabi itu masuk bukan diumurkan anak. Sehingga ada ulama ketika ditanyakan, apakah mungkin kita sudah tua ini hafal Quran? Apakah mungkin kita ini sudah tua belum belajar agama? Mungkin. Buktinya apa? Sahabat Nabi itu bukan anak muda semua. Artinya mereka yang begitu proses pendidikan agama itu bukan sejak kecil. Sejak SD, TK, enggak. Ya, banyak contoh. Abu Hurairah dan lain sebagainya. Itu yang tidak lama bahkan dengan Nabi, tapi mendapatkan ilmu yang banyak. Ini menjadi motivasi bagi kita semua. Oh, saya kan bukan sebelumnya, enggak. Asal mau belajar, Allah berikan. Banyak para ulama, termasuk di ulama hari ini. Ada misalnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala. Ini seorang ulama yang dasarnya beliau dari Suriah, dari Halab, dari Aleppo. Kemudian beliau dipanggil oleh kerajaan Saudi Arabia untuk mengajar di Arab Saudi. Bahkan beliau di Arab Saudi sampai 30 tahun. Beliau mengajar di hadis. Karya-karyanya bagus-bagus. Sejarahnya beliau itu bukan sejak kecil sudah masuk sekolah belajar agama, tidak. Bahkan umur sudah lebih 20 tahun baru menekuni ilmu agama. Jadi jemaah saya muliakan, jadi agama ini siapa yang serius ingin mempelajarinya, memahaminya, mendalaminya, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Jadi masalah kita cukup hanya menggunakan nama agama Islam, namun kita tidak semangat untuk memperkenalkan untuk diri kita sendiri mengenal Islam, itu kadang enggak semangat. Ini masalah sebenarnya. Baik, kembali kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Setelah masuk Islam itu, beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kaumnya. Begitu. Sudah masuk Islam, Nabi utus untuk kembali ke kaumnya dan mendakwahkan mereka untuk masuk Islam. Kalau dikaji dari sisi usul dakwah dan fiqih dakwah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat ini setelah masuk Islam? Dalam banyak kisah diutus untuk kembali ke kaumnya dan mendakwahkan mereka masuk Islam. Kenapa enggak orang lain? Kaumnya sendiri. Ini memberikan pesan bahwasanya dan pelajaran bahwasanya kaumnya itu ketika didakwahkan insyaallah akan lebih mudah menerima. Jadi dan mereka lebih tahu medan lapangan dakwahnya, sudah tahu. Dan ini berkat pelajaran, hendaknya seseorang ketika dia setelah dapat hidayah, dia mendakwahkan dulu keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Dari sini saya ingin berpesan kepada siapapun kita,
Mungkin ada anak-anak kita ataupun tullabil ilm, para pelajar ilmu. Setelah pergi belajar menuntut ilmu, pergi jauh-jauh, pulanglah ke kampung halaman masing-masing untuk mendakwahkan. Dan cerita ini enggak mudah, kadang godaannya besar. Tidak sedikit orang sudah sukses belajar enggak mau pulang kampung. Saya pernah dengar seseorang pelajar sudah selesai belajar, dia mengatakan, "Untuk apa kita pulang kampung? Masyarakat kita itu belum tentu menerima kita." Ini kan sebenarnya ditakut-takuti oleh syaitan. Dia lebih nyaman tinggal di tempat lain yang sudah lengkap dengan sarana dunia, yang fasilitas yang menggiurkan. Jadi masalah. Dan seharusnya orang ketika pergi kemanapun, kemana kita banyak orang ahli-ahli belajar apapun, baik berkaitan dengan kemaslahatan dunia, terlebih yang berkaitan dengan urusan akhirat, Anda akan pulang ke kampung masing-masing mendakwahkannya, dan mereka membangun kampung negerinya akan maju. Ya. Abu Umamah radhiyallahu an, Sulaim bin Ajlan radhiyallahu an, ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bahilah. Ketika sampai di sana, apakah kaumnya langsung menerima dakwah beliau? Ini ceritanya Abu Umamah radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalani Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bahilah. Nabi mengutusku ke Bahilah. Maka aku pun mendatangi mereka. Fa'ataituhum. Farhabu bi. Mereka pun menyambut kedatanganku. Faqultu. Maka aku katakan kepada mereka, ji'tu li anhaakum an hadat ta'am. Mereka datang menyambut Abu Umamah dengan sambutan yang luar biasa, dan mereka ingin berikan makanan. Namun Abu Umamah radhiyallahu an mengatakan, aku datang kepada kalian untuk melarang kalian pada makanan ini. Maksudnya apa? Penduduk kaum itu, dan umumnya orang Baduy, mereka punya kebiasaan makan tuh masih makan darah juga. Masih makan darah. Di makanan-makanan yang dimasak itu masih ada jenis darah yang mereka makan. Tentu ini haram, tidak boleh. Tidak boleh. Beliau pun akhirnya terjadi masalah dengan kaum ini. Ketika awal datang, mereka sudah mencium engkau telah mengikuti orang itu, laki-laki itu dan sebagainya. Kata Abu Umamah, tidak, aku mengikuti, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gesekan mulai ketika antara tradisi dan wahyu itu tidak sejalan. Gesekan mulai ketika gesekan terakhir antara wahyu dan tradisi turun-temurun itu tidak sejalan. Di antara ilmiah dan alamiah ini sering enggak nyatu. Akhirnya Abu Umamah radhiyallahu an, beliau diusir. Diusir, bahkan tidak diberikan apa-apa. Ini Pak, ini ujian dakwah. Makin mulia seseorang dengan ketakwaannya, makin berat ujiannya. Yaitu sesuai. Kemudian mereka menolak dakwah dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Abu Umamah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Fantalaqtu wa ana ja'i' dham'an." Dan aku pun akhirnya pergi dalam kondisi lapar dan penuh dahaga. Fanimt, dalam kondisi lapar dan dahaga itu, akhirnya aku tidur. Dan aku pun bisa tertidur.
ketika aku tidur itu, maka aku bermimpi. Datanglah dalam tidurku mimpi dengan dibawakan air susu. Ya, minuman susu. Masya-Allah. Fasharibtu fashabi'tu. Kata beliau, maka aku pun minum sehingga aku pun kenyang. Aku minum dan aku kenyang. Dan perutku pun menjadi besar, nampak kekenyangan. Subhanallah. Ini mimpinya enak, mimpi minum susu. Kalau orang mimpi buruk biasanya, begitu bangun-bangun kaget, dah keringatan kan? Ini mimpi minum susu, bangun-bangun kekenyangan. Subhanallah. Ingat, tadi beliau dalam perjalanan dakwah diusir oleh kaumnya. Faqala al-qaum, ketika setelah itu beliau bangun dalam keadaan kenyang, maka mereka yang tadi telah mengusir, disebutkan akhirnya mereka ada yang menyesal. Kalian telah mengusir orang yang mulia, orang pilihan di antara kita. Ya, kemudian mereka pun membawakan kepada Abu Umamah Al-Bahili makanan dan minuman. Faqultu, maka beliau mengatakan, la hajata li fih. Aku tidak butuh lagi kepada makan dan minuman itu. Inna Allah qad at'amani. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan aku makan. Wasaqani. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aku minum. Akhirnya mereka semua, kaum tersebut, fanadharu ila hali. Mereka melihat kepada kondisiku. Fa'amanu. Dan akhirnya mereka beriman. Subhanallah.